Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neng. Bagaimana kabarnya Bu Rita? Selamat malam. Alhamdulillah sehat, Bu Neng. Ya, Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa bertemu di acara coaching ini Bu ya. Saya ya, sebagai supervisor di sini, coachingnya Bu Rita Puspita Sari Dewi dan coachingnya Pak Anggo Priyosusanto ya. iya, Pak Anggo. Iya. Di sini saya akan menjadi supervisor Bu Ani ya, akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching ke Pak Anggo, yaitu dengan rubrik penilaian seperti memakai alur tirta Bu ya. Iya, Dan juga coachingnya ini bisa menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif yang memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu ya. silahkan Bu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya kompetensi inti yang ada pada coaching, Bu, seperti kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya? Mungkin kalau misalkan harus memilih, saya lebih ke kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oh ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator dan ketercapaiannya bagaimana, Bu? Kalau indikator dari ketercapaian coaching ini ditandai dengan nanti coach itu bisa mengkonstruksi sendiri apa namanya istilahnya solusi dari Ya, permasalahan yang ia hadapi, ditemukan sendiri, dibangun sendiri, direncanakan sendiri, dan ya, dilaksanakan berdasarkan pemikirannya tersebut ya, gitu Bu. Itu yang ya. menjadi indikator keberhasilannya. Jadi saya sebagai coach berhasil menuntun istilahnya si coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Oh, baik Bu Rita ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching ini dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching dengan Pak Anggo berjalan dengan lancar Bu ya. Terus saya di sini Amin. akan terus memantau Bu ya antara coaching Ibu Rita dengan Pak Anggo. Silakan Bu diteruskan coachingnya Oh, dengan Pak Anggo. terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Anggo. Waalaikumsalam Bu Rita. Wah kebetulan ini Bu Rita. Kita ketemu ya Bu Rita ya. Iya nih Pak Anggo, saya juga sebenarnya mau bertemu Pak Anggo sekalian menanyakan terkait pesan Bapak kemarin kepada saya yang minta waktu untuk mengobrol. Kalau boleh tahu ada apa ya? Eh, oh ya Bu Rita, ini memang ya akhir-akhir ini ada sedikit sesuatu ini Bu Rita yang agak bikin saya bingung nih Bu Rita nih. Oh, baik Pak, baik. Berarti kita ngopi-ngopi nih, bukan ngopi dalam artian sebenarnya kita ngopi, ngobrol pencarian solusi. Mantap. Ya, kira-kira 15 menitan ke depan lah, Pak. Gimana Pak Anggo? Eh, Begini Bu Rita nih, kalau boleh saya bercerita nih ya. Jadi kan di sekolah saya ini, saya kebetulan itu dikasih amanat nih sama Pak Kepala nih, disuruh mengadakan kegiatan tentang berbagi praktik baik nih ke rekan guru di sekolah saya. Nah, biasanya kan kegiatan ini nih kepala sekolah sendiri ya yang menyampaikan. Nah, sekarang nih kepala sekolah nih memberikan amanat kepada saya. Nah, yang jadi agak sedikit ganjalan atau
membuat sedikit saya bingung itu kan di sini saya posisinya itu di sekolah itu guru paling junior ya Bu Rita ya. Jadi saya agak gimana gitu untuk menyampaikan ini tuh agak sedikit ada rasa ya mungkin kurang percaya diri nanti gimana gitu rekan-rekan guru itu di sekolah saya Bu Rita. Oh, oke oke. Berarti dari paparan yang Bapak sampaikan tadi, saya menyimak bahwa sebenarnya Bapak kebingungan nih ya, apa gimana nanti cara menjelaskan pada rekan-rekan sejawat dan juga menyampaikan materi tentang praktik baik yang sudah ditugaskan kepala sekolah. Nah, berarti pada pertemuan kali ini sebenarnya apa sih yang ingin Bapak peroleh gitu dari obrolan kita hari ini nih sebenarnya mah apa? Ya itu tadi Bu Rita, jadi saya itu pengen nanti gitu ya pada saat kegiatan itu, kegiatan berbagi praktik baik itu saya bisa menyampaikan materi itu dengan enak gitu ya. Dari diri saya juga tidak ada rasa mungkin menggurui ke rekan sejawat gitu ya. Mereka juga menerimanya dengan nyaman gitu. Terus ya intinya kegiatan itu dilakukannya itu dengan nyantai lah gitu ya, tidak terlalu formal. Mungkin kalau biasa-biasa yang sudah-sudah kan kita kalau kegiatan sekolah seperti itu kan biasanya dikemasnya dengan kegiatan yang lebih formal ya. Jadi saya inginnya lebih nyantai gitu Bu Rita. Oke oke oke. Berarti eh, Pak Anggo itu ingin istilahnya menyampaikan materi tapi tidak terkesan menggurui ya. Suasananya istilahnya rileks lah, menyenangkan gitu ya, nggak kaku, nggak formal gitu. Nah, baik Pak Anggo nih, dari pemaparan Bapak tadi, saya ingin menanyakan sebenarnya gambaran rekan-rekan Pak Anggo di sekolah, jikalau ada kegiatan penyampaian materi ataupun praktik baik, baik itu oleh kepala sekolah ataupun kegiatan yang lainnya, itu bagaimana ya gambaran rekan rekan Pak Anggo pada saat menyimak hal itu gitu? Sebenarnya kalau secara umumnya itu sih ya baik-baik saja Bu Rita, tidak ada masalah, tidak ada penolakan ya. Itu cuma kadang itu mungkin karena apalagi saya ini ya nanti ya yang diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan itu biasanya kepala sekolah, bapak kepala sekolah pun yang menyampaikan kadang ya rekan guru ada aja lah yang ya kayak kurang apa ya, kurang motivasi gitu, penerimanya kurang atau gimana. Apalagi nih saya nih Bu Rita nih yang statusnya sebagai guru junior nih, makanya saya agak bingung tadi, agak ada beban lah gitu. Gitu Bu Rita. Oh, jadi seperti itu sebenarnya kalau melihat eh, gambarannya dari rekan-rekan Pak Anggo di sekolah itu tidak terlihat menunjukkan kesan enggan ya, hanya saja motivasi yang kurang, boleh dikatakan terkesan pasif. Apalagi gitu udah minder duluan ya sebagai guru junior Anda merasa sungkan. Nah, kemungkinan-kemungkinan apa saja nih yang bisa Bapak lakukan nih agar misalkan, oh bukan, kita ke sini dulu. Tadi kata Pak Anggo inginnya suasana yang menyenangkan ya, tidak terlalu formal, tidak terlalu menggurui, tidak terkesan menggurui. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kemungkinan apa saja nih yang bisa Pak Anggo lakukan nih agar bisa mewujudkan tujuan yang seperti Pak Anggo paparkan tadi kepada saya? Mungkin kegiatan itu ya Bu Rita bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan gitu. Salah satunya ya bisa kegiatannya nggak di sekolah, misalnya dilakukannya di luar seperti itu Bu Rita.
atau mungkin bisa lewat kayak kalaupun di sekolah itu bisa kayak lewat acara-acara apa ya, biasanya kan kalau di kita itu di daerah kita itu ada kayak tradisi apa makan bersama bebancakan kayak gitu ya Bu Rita ya. Eh, Mungkin bisa disampaikan melalui kegiatan-kegiatan yang bebancakan atau ya sejenisnya seperti itu Bu Rita lah, intinya makan bersama ya, di situ diselingi materi gitu tanpa menghilangkan esensi praktik baik gitu. Eh, atau bisa juga dengan ya sekedar kita meluangkan waktu lah gitu, manfaatkan waktu luang gitu di sekolah. Kita biasanya hari Sabtu kan suka agak longgar ya, kalau siswa-siswa kan biasanya kalau di sekolah saya itu hari Sabtu agak tidak begitu full pelajarannya, jadi biasanya itu di situ hari Sabtu agak longgar, guru-guru lebih sering ya mengawasi siswa dengan sambil ngobrol, ngopi, ngopi ngemil gitu Bu Rita maksudnya gitu. Nah, mungkin bisa diselingi kegiatan praktik baik di situ gitu, disampaikan materi-materi di situ gitu. Mungkin itu alternatifnya ya kalau di pikiran saya sejauh ini sih gitu. Oke. Nah, dari alternatif-alternatif yang Bapak ungkapkan tadi sebenarnya keren sih Pak menurut saya, bahkan ada yang kata Bapak sampai masuk ke ranah kearifan lokal juga ya, ngobrol sambil ngopi ya yang terbiasa kita lakukan gitu. Nah, jikalau nih harus memilih, bukan harus memilih, dari sekian tadi yang Bapak ungkapkan, menurut Bapak mana yang kemungkinan efektif untuk dilakukan gitu, untuk menyampaikan praktik baik gitu. Eh, Tadinya kan saya berpikirnya gini Bu Rita, oh mungkin lewat acara babancakan gitu sambil babancakan kayaknya enak ya gitu, Ya, apalagi kan kita tahu sendirilah di daerah kita kan udah sangat familiar seperti itu, pasti sangat antusias gitu ya. Cuma dipikir-pikir ini, kadang kalau acara membacakan kan terutama ibu-ibu nih suka rempong sendiri nih, malah sibuk mempersiapkan makanan seperti itu ya. Nah takutnya malah nanti nggak tercapai esensi atau tujuan dari kegiatan praktik baiknya Bu Rita. Nah, selanjutnya kalau misal tadi saya di awal bilang mungkin bisa dilaksanakan kegiatannya itu di luar misalnya, tapi dipikir-pikir juga sekolah saya ini kan ya termasuk sekolah kecil gitu ya. Dana juga terbatas, kalau harus mengadakan kegiatan yang di luar sekolah juga pasti kan membutuhkan dana yang tidak sedikit juga, apalagi nih sekarang nih musim penghujan nih harus pada keluar dari sekolah ke suatu tempat misal di luar sekolah ini pasti akan sangat membutuhkan usaha yang ekstra gitu Bu Rita. Selanjutnya kalau sambil nyantai sambil ngopi itu sambil ngemil mungkin dilakukan di sekolah gitu sambil memanfaatkan waktu hari Sabtu itu kayaknya sih lebih masuk gitu Bu Rita. Eh, Ya mudah-mudahan bisa sih melalui kegiatan itu kalau pemikiran saya mah. jadi menurut Bapak dari beberapa pemikiran tadi nih yang disampaikan, ternyata Bapak lebih memilih mengobrol sambil ngopi gitu ya, sambil menyampaikan materi terkesan santai. Oke. Nah, terkesan lebih simpel ya Pak Anggo dan hemat ya. Ya betul sekali tentu saja benar. Hemat, Lebih tidak simpel. memakan waktu di kalau misalkan bacakan riweuh kalau kata bahasa kita mah ya. Nah, dari alternatif pilihan yang sudah Pak Anggo tetapkan tadi, kira-kira hal-hal apa saja yang Pak Anggo akan persiapkan gitu dalam mewujudkan kegiatan tersebut? Mungkin sebelum melakukan kegiatan itu ya Bu Rita, saya pastinya akan mempersiapkan em, tentang materi ya, materi tentang praktik baik yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan guru.
Mungkin di situ saya akan mempersiapkan atau bikin PowerPoint yang lebih menarik gitu dari biasa-biasanya, bisa mungkin memanfaatkan kayak Canva seperti itu Bu Rita. Selain itu juga pasti saya akan ya mempersiapkan amunisinya lah ya, kayak tadi kan ngemil ya Pak, sedikit pasti adalah, tapi kan mungkin itu masih bisa lebih efektif dan lebih terjangkau gitu gitu. Oke, sepertinya udah benar-benar tergambar nih Pak Anggo bentuk kegiatannya bahkan sampai hal-hal terkecilnya nih. Nah, Pak Anggo, eh, selanjutnya nih saya akan bertanya ini nih. Kira-kira kapan nih Pak Anggo akan melakukan kegiatan tersebut? Eh, Kayaknya sih paling cepat pasti dalam minggu-minggu ini deh Bu Rita. Hari Sabtu kayaknya, hari Sabtu minggu ini akan segera dieksekusi. Karena memang kan kebetulan hari Sabtu ya, itu momennya kayaknya ada hari jadwal yang lebih longgar dari hari-hari biasanya. Oke, berarti secepatnya ya, minggu-minggu inilah istilahnya ya. Nah, eh, kira-kira nih Pak Anggo, ketika akan melaksanakan kegiatan tersebut, harapan Pak Anggo nih setelah nanti kegiatan tersebut dilaksanakan, apa nih Pak Anggo? Dampaknya ke rekan-rekan sejawat. Saya sih berharapnya ya kegiatan yang praktik baik yang nanti akan saya laksanakan itu ya berjalan dengan lancar, dan yang paling penting itu apa ya, ke berterimaan rekan-rekan sejawat saya gitu ya. Jadi bisa diterima dengan baik, baik itu kegiatannya maupun ya materi atau ilmunya yang nanti akan saya sampaikan ke rekan-rekan di sekolah saya, Bu Rita. Oh, jadi intinya berharap ada perubahan ya Ya. ke arah yang lebih baik setelah materi itu disampaikan. Oke, Pak Anggo. Nah, kira-kira yang ada tidak yang Pak Anggo eh, tunjuk untuk membantu agar kegiatan tersebut sampai misalkan ke depannya juga gitu membantu Pak Anggo untuk mencapai tujuan dari materi yang disampaikan yang ditunjuk sebagai kira-kira apa ya, partner kerja lah gitu istilahnya. Ada nggak? Kalau dalam kegiatan ini sih saya berpikir pasti saya akan selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Bu Rita, karena selain beliau memang sebagai pemimpin kita di sekolah, eh, pasti kan dalam kegiatan kali ini kita juga butuh seseorang yang bisa apa ya, mengawasi lah gitu ya, atau memonitoring kegiatan kita, apakah nanti kegiatan yang akan saya lakukan itu benar-benar tercapai tujuannya gitu, apakah sudah berjalan dengan baik gitu, apakah sudah tercapai tujuannya seperti itu. Jadi saya akan berkolaborasi Bu Rita dengan kepala sekolah pasti tentu. Oke, berarti berkolaborasi dengan kepala sekolah ya. Bisa sebagai pemantau juga sekaligus ya Pak ya, dalam artian. Nah, wah Pak Anggo nih udah agak terasa nih ya, kita sudah di penghujung pembicaraan nih sepertinya, karena udah terjawab apa yang jadi permasalahan dari Pak Anggo itu. Nah, yang mau saya tanyakan lagi nih sebelum kita tutup nih obrolan kita kali ini. Apa sih yang sudah Pak Anggo dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yang sudah saya dapatkan itu pastinya saya lebih apa ya, lebih ada gambaran gitu ya, dari tadinya di awal mungkin saya merasa bahwa permasalahan ini ya bikin saya bingung. Dengan sekarang tadi ngobrol dengan Bu Rita ini, saya jadi sudah mulai ada solusi gitu terhadap permasalahan yang saya hadapi itu Bu Rita. Oke. Um,
Jadi intinya udah dapet nih ya Pak Anggo, udah nggak bingung lagi ya. Ya, Nah, jadi saya antusias nih Pak Anggo untuk mendengar eh, ke depannya eh, dampak dari yang rencana yang Pak Anggo jalankan ini. Nanti kira-kira saya bisa apa sih melihat atau mendengar progresnya kapan nih Pak Anggo? kan kegiatannya rencana dimulai minggu ini, Bu Rita, Sabtu minggu ini. Kemungkinan ya 2 minggu yang akan datang lah pasti itu akan saya kabarin Bu Rita ya, untuk tahu progres kegiatan yang saya lakukan itu bagaimana. Oh, baik-baik Pak Anggo. Saya tunggu nih ya di waktu yang sudah ditentukan nih. Nah, Pak Anggo udah gak kerasa nih, udah hampir 15 menitan apa udah lebih nih kita ngobrol-ngobrol. Saya kalau begitu permisi dulu nih, Pak Anggo. Terima kasih sudah percaya kepada saya untuk mengobrol tentang permasalahan, untuk ngobrol-ngobrol permasalahan yang tadi Pak Anggo sampaikan ke saya, sampai akhirnya kita menemukan solusinya juga. Padahal itu dari Pak Anggo juga. Saya yakin Pak Anggo bisa lah istilahnya mengajak teman-temannya untuk melakukan praktik baik. Semoga dampaknya ke guru-guru yang lain memajukan sekolahnya Pak Anggo nih ya, yang terutama yang diinginkan, terutama dalam pembelajaran juga. Ya, Pak Anggo, ya kalau begitu saya pamit ya Pak Anggo. Terima kasih nih untuk waktunya. ya, terima kasih Bu Rita, sama-sama Bu Rita sudah memberikan ya pencerahan kepada saya itu terhadap tadi permasalahan yang sudah saya bawa di awal tadi. Terima kasih banyak Bu Rita. Sama-sama Pak Anggo. Kalau begitu saya permisi Pak Anggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru sekali Bu Rit. Coaching sama Pak Anggo tadi saya perhatikan dari awal sampai akhir itu coachingnya Pak Anggo bisa tahu, bisa menyelesaikan permasalahan Pak Anggo sendiri ya Bu ya, dengan coaching tadi. Iya, Alhamdulillahirabbil alamin ya Bu, coaching kita kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator Bu ya. iya. Indikator tercapainya bagaimana? Sekarang ketercapaian yang diinginkan Bu Rita tadi sebelum melakukan coaching dan apa sih yang sudah dilakukan Bu Rita terkait indikator tersebut dalam coaching tadi? Oke, tadi kan di awal kita bahas bahwa indikator ketercapaian yang saya tetapkan yaitu bahwa coaching menemukan istilahnya solusi ya atau langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Ya, Nah, yang saya lakukan tadi pada coaching tadi istilahnya membimbing ya ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada alur tirta ya, sehingga koci tersebut berhasil mengkonstruksi pemikiran dan pemahamannya sendiri ya, untuk menentukan solusi yang tepat gitu Bu ya, ya, dari permasalahan yang dihadapi. Saya hanya sebagai istilahnya apa ya penunjuk arah ya, gitu, menggali. dia menggali juga Ya. gitu istilahnya. Ya, kalau begitu menurut saya sebagai supervisor di sini antara dan coaching yang dilakukan Bu Rita sama Pak Anggo ini, saya berikan penilaian sangat bagus sekali Bu. Sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan Pak Anggo, dan juga Pak Anggo sudah menemukan solusinya sendiri. Terus Ibu Rita sudah menunjukkan bahwa menggali dari permasalahan Pak Anggo dan sehingga Pak Anggo bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, Bu. Saya applause buat Ibu sebagai coaching dan juga Pak Anggo bisa menyelesaikan dengan baik apa masalahnya dan bisa menyelesaikannya dan bisa dilakukan dengan santai cara belajarnya kata Pak Anggo itu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Rita kembangkan dalam coaching ini?
Oh, kompetensi yang ingin saya kembangkan, ternyata selain yang 2 tadi, setelah mencoba melakukan coaching, saya rasa, eee, lebih belajar lagi melakukan atau menyusun pertanyaan yang berbobot, seperti itu, Ya, Bu. ya. Bu Rita luar biasa sekali Bu ya hari ini. Ibu sudah menerapkan Tirta, udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali Bu Rita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai yang diharapkan. Pak Anggo sebagai koci bisa menggali sendiri permasalahannya dan juga bisa menyelesaikan permasalahannya juga. Ibu Rita sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Pengalaman yang ingin Ibu Rita sampaikan ke koci sudah dilaksanakan Bu ya. Ya, Mungkin coaching kali ini kita cukupkan saja Bu ya. ya. Eh, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya Pak Anggo, Bu Rita ya coaching kita hari ini. Amin, amin. Amin, amin.